yauman ing dalam sedina fa yauman maka sedina fa innaka mongko sak temene sira lau qaddarta lamun ngira-ngira sira al baqa ing langgeng khamsina ing 50 sanatan taun wal zamtalan netepi sira ing 50 taun as-sabra ing sabar ala taatillah ing atase taat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Nafarat mangkalu mayu apa nafas wasta'asat lan nulayani nafas alaika ing atase sira fa in fa'alta mongko lamun nglakoni sira dzalika ing mongkono maksa farihta mongko bunga sira indal mauti nalikane mati farahan kelawan bunga syadidan kang banget la ora ana akhir lau wa tase kedue bunga wa in sawwaftalan lamun samaya sira wa tasahal talan gegampang sira ja'aka maka teka ing sira apa al mautu mati fi waqtin ing dalam siji waktu la tahbisu kang orang ngira-ngira sira hu ing waktu wa tahassar talan susah sira tahassurun kelawan susah la akhir lau kang ora ana akhire wa inda sabahi kadue wa inda sabahi lan nalika waktu subuh iku yuhmidul qaumu muji sapa kaum as-sura kang ibadah wengi wa indal mautilan nalikane mati ya'ti kateka ing sira opol khabaru khabar al yaqinu kang pertela wala ta'lamuna lan yakti weruh nemen sira naba'au ing ceritane khabar ba'da hinin ing dalam sawise tutuke umur wa idza arsadna kalan tatkalane nuduhaken ingsun ing sira ila tartibiya maring urutane al auradi pira-pira wiridan falnadhkur laka mongko becik nutur ingsun krana sira kaifiyata sholating pertingkae salat wasamilan puasa wa ada bualan tata kramane salat lan poso wa adabal imam lan tata kramane dadi imam wal qudwati lan dadi makmum wal jamaati lan salat jamaah wal jumuati lan salat jumaah wal jumuati lan salat jumaah adabus sholati wallahu a'lam. Ya, baik. Ini kita kemarin disuruh bersabar dan disuruh muhasabah dengan umur kita. Ya, di sini dibuat perumpamaan misalnya kita memiliki umur umur 100 tahun itu tidak sebanding dengan kehidupan kita di akhirat. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa sehari di akhirat setara dengan 100 tahun di dunia, bahkan ada yang mengatakan 1000 tahun. 1000 tahun. Sehari 1000 tahun. Ada betulnya. Saya coba membandingkan dengan ilmu fisika. Satu tahun di planet terjauh yang ada menjadi planet atau satelitnya matahari, planet terjauh ternyata sekarang
planet Sena. Dia mengatakan itu sejenis bintang, tapi banyak juga pakar yang mengatakan itu planet. Setelah Pluto ada namanya Sena. Satu putaran di sana, 1 tahun, satu putaran kan 1 tahun kan berarti satu evolusi bumi atau benda planet mengelilingi matahariku setahun. Setahunnya. Kapan sehari kan perputaran full bumi pada porosnya, ya, bukan mengelilingi matahari, itu kan sehari, tapi beri terus kelilingnya setahun. 1 tahun di Sena itu setara dengan 300 tahun di bumi. Saya mulai menemukan jawaban betapa di akhirat panjang tahunnya jauh, dengan teori itu saja udah ketemu. Ya. Jadi kalau misalnya pendapat yang paling masyhur itu satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun atau 100 tahun di bumi, itu masuk akal, sangat masuk akal. Sangat masuk akalnya kenapa? Wong di dunia saja dengan titik, ini belum di dunia dalam arti umum ya, kita baru berbicara satu sistem tata surya di bintang kita. Satu bintang kan, sistem tata surya kan satu bintang. Itu semua tata surya, semua bintang itu isinya pasti di dalamnya ada matahari, ada planet, dan ada bulan. Itu hampir semuanya begitu. Memang modelnya begitu. Struktur antariksa begitu. Satu matahari, ada beberapa planet, dan setiap planet juga ada satelit lain yang bernama bulan. Seperti itu. Jadi baru berada di sistem tata surya kita saja, bumi yang termasuk planet ketiga kalau nggak salah, itu 1 tahun di bumi sama dengan 1/300 tahun di planet Sena itu. Artinya kita tidak ada yang sanggup hidup di sana selama 1 putaran saja, nggak sanggup. Kalau bandingan waktunya di bumi. Atau bisa jadi ketika ada manusia yang sanggup hidup di sana, umurnya panjang-panjang karena 1 putarannya kan 300 tahun sama dengan bumi itu. 300 tahun bumi. Jadi panjang. Karena dia belum sempat 1 putaran, 1 tahun saja. Di bumi sudah 300 tahun. Kalau ada seorang astronot yang mampu, sekarang pemerintahan NASA, lembaga antariksa Amerika itu mampu mengirimkan pesawat non-awak ulang-alik dari bumi ke Pluto, lamanya 1 tahun perjalanan. Dari Pluto ke bumi 1 tahun lagi perjalanan. Begitu. Jadi sangat masuk akal bahwa di akhirat lebih lama, sangat masuk akal. Dalam 1 tata surya saja kita udah berbeda waktu. Belum kita menghitung planet yang lain yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Atau kita menghitung lain planet sebuah bintang yang berada di luar gugus Bima Sakti. Yang jumlahnya juga ada miliaran gugus bintang. Miliaran bukan gugus, galaksi. Kan 1 galaksi itu isinya kan miliaran bintang. Itu kumpul membuat poros sendiri yang namanya galaksi. Kemudian di luar sana ternyata tidak kurang dari 1 miliar galaksi. Jadi membayangkan bahwa kita ini di bumi itu ya tidak ada artinya sama sekali. Kalau kita mampu membayangkan kebesaran Allah itu, dengan cara itu aja kita kelihatan.
Kita bisa membayangkan kebesaran Tuhan. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, makna akbar ternyata bagi orang yang sudah mampu merasakan kebesaran jagat raya ini bukan maha besar, tapi maha tak terjangkau oleh kita. Tuh, maha tak terjangkau. Makanya kalau ada istilah pengajian akbar itu sebenarnya memalukan. Kenapa akbar? Yang besarnya saja enggak kok. Akbar kan maha besar. Seberapa besar kita mengadakan pengajian, padahal kita berdiam di sebuah bulatan kecil yang bernama kacang hijau di tengah-tengah gunungan kacang hijau. Besarnya akbarnya di mana? Kita protes nih, pengajian akbar seberapa akbar? Ya, makanya besar Allahu Akbar saja yang bernama takbir itu memang bermakna tidak terjangkau oleh kita. Sehingga sangat aneh kalau takbir digunakan untuk demo. Kasihan sekali. Karena berarti mengecilkan maha besar Allah itu. Karena akbar itu tak terjangkau. Jadi takbir kecil, itu dikecilkan saya. Ya. Saya berbicara secara tauhid itu mengecilkan makna. Ketika kita berurusan dengan hal-hal yang kecil menggunakan takbir, itu kita berarti mengecilkan makna takbir. Jadi hati-hati, musuhan aja nggak takbir. Belas. Sengit-sengitan karuang titik-titik takbir, murid kon takbir kabeh. Durung wayahe kon durung wayahe kon takbiran dengan raya. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi kita disuruh membandingkan di sini. Wa in ishta mathalan mi'ata sanatin fa yaqalilat bil idhafati ila maqam fid daril akhirah. Wa hiya abadul abadi, yang tak terhingga waktunya. Abadan abada, selama-lamanya. Sehingga kalau udah selama-lamanya tidak ada lagi waktu. Dan itu tidak berlaku waktu itu. Karena tidak ada batasnya. Adanya waktu itu kan ada batasan. Ruang hampa itu susah untuk diterka, tetapi ketika supaya bisa diterka, dibuatlah lingkaran yang bernama nol. Jadi nol itu menggambarkan kehampaan. Nol. Atau dalam bahasa Arab titik, tik, dibatasi. Karena hampa, tak terhingga. Itu nol tak terhingga. Ya, jadi sangat sedikit sekali kalau dibandingkan tidak ada. Sehingga ketika kita merasakan susah untuk beribadah, susah untuk bangun, susah untuk melaksanakan kewajiban kita, ya kita coba banding-bandingkan ruginya sepira. Ya kita menyisikan waktu untuk beribadah tuh ruginya seberapa. Jika dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan kita peroleh selama-lamanya. Hujan dah. Krimis ya. Seperti itu. Yang lainnya tinggal pahami. Tapi intinya adalah kita disuruh membandingkan. Ya, baik. Sama. Ke bawahnya juga sama. Kita untuk membandingkan. Apapun kita bandingkan. Ya. Fala'alli amutul lailah wasbir. Wa qul fi nafsik inni atahammalul masyaqatal yaum fala'alli amutul laila wasbirul laila fala'alli amutu ghadan fa innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin. Ini kita udah berbicara mati sehingga kita harus ngerti bahwa waqaddir qurbal maut. Perkirakan bahwa kita ini sebentar lagi meninggal dunia. Ya, saya pikir sama seperti slogan kemarin. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok pagi mati. Tuh, seperti itu. Jadi kita harus membandingkan amal
yang pahala siblikaton amal, membandingkan amal dengan kematian. Amal yang kita siapkan seberapa siap kita meninggalkan dunia, harus sudah mulai dipikirkan, sehingga kita nggak kaget dengan datangnya ajal, ya. Walallahu lam yabqa min ajalika illa yawmun wahidun aw anfus nafsun faqaddir hadzal kullu yawmin. Ya, intinya itu. Jadi kita disuruh mempersiapkan. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lidunya. Kalau ada acara apa-apa saja kita sering mempersiapkan diri dengan baik. Mau ada pengajian, persiapan luar biasa. 6 bulan sebelumnya menghubungi Kiai A, Kiai Mustafa Akil maksudnya. 6 bulan. Setahun kemudian bisa menghubungi Ustadzah Mumpuni Ngapak. Tahun. Dan itu pun kadang-kadang nggak kebagian. Ya. Sekian lama menghubungi untuk Ustadz A, B, C dan seterusnya. Itu persiapan untuk pengajian, persiapan untuk kehidupan dunia. Ya. Mau perjalanan ziarah Wali Songo saja, perjalanan yang hanya memakan waktu 4 hari kurang lebih, itu kepersiapan luar biasa. Ke mall, beli persiapan, warung, balik maning nih Indomaret, kembali lagi ke kurang dihitung-hitung kurang lagi, ada ke Indomaret lagi. Itu hanya perjalanan 4 hari. Perjalanan ibadah haji yang 40 hari juga sama persiapan luar biasa. Manasik haji, bolak-balik berlatih bagaimana mengelilingi Ka'bah. Padahal mengelilingi Ka'bah nggak berlatih juga bisa. Sebab kalau kita mengelilingi Ka'bah salah, ketabrak orang. Ya kan, mengelilingi Ka'bah kan begini. Kita berjalannya begini, pasti ditabrak orang. Jadi tanpa latihan pun bisa. Segoblok-gobloknya orang, kalau tawaf pasti bisa. Goblok. Karena nggak membutuhkan kecerdasan tawaf. Iya. Berlawanan arah pasti kelindes. Keinjak-injak. Jadi sebenarnya di sebuah kritik besar untuk untuk para pengurus KBIH itu. Jadi apa yang dipersiapkan sih sebenarnya yang paling bagus untuk orang haji itu? Ternyata yang lebih banyak persiapan bagaimana mental, kemudian kedua penayangan berita terbaru, latihan tawaf, latihan usah, penayangan berita terbaru yang info terkini, update info, kemudian tentang tempat-tempat yang ziarah. Malah saya kemarin pernah ngomong, Kang, tolong hadirkan orang yang haji terakhir. Kalau sekarang manasik tahun 2022, berarti haji tahun kemarin, 2021. Pandemi. Berarti yang terakhir itu 2019. 2019 diundang. Info terbarunya itu. Dari pelaku langsung. Kalau enggak, panggil ekspatriat yang ada di sana. Orang-orang kita ada di sana, panggil, hadirkan untuk memberi informasi terkini seputar. Atau tayangkan akun YouTube Alman atau siapa, Kang Erlan, Kang Mulyana atau siapa, yang memang ada di sana terus. Jadi informasi terkini itu mereka dapatkan. Ini yang sebenarnya yang paling penting. Kemudian yang kedua, belajar memahami budaya orang sana, budaya, adat. Ini mungkin ada di sebagian materi manasik. Kemudian bagaimana berjumpa dan memahami dialog dengan orang-orang dari luar kita. Karena sana akan bertemu dengan orang Cina, orang India, orang Pakistan. Yang paling banyak saya di sana bertemu dengan orang India, Iran, Cina. India, Iran, Cina, kemudian Iran, India, Iran, Cina. Ini paling tampak itu. Yang paling banyak
masyarakat kita. Turki juga banyak. Saya pernah sholat berdampingan orang Cina, saya ngomong apa kemudian saya bilang she, terus di sana no, she, jadi dibetulkan caranya, gitu ya. Ya, jadi itu yang sebenarnya yang lebih dipentingkan, bagaimana mempersiapkan diri mental secara baik, nanti di sana mengisi waktu yang baik. Kegiatan lain sih sebenarnya sangat mudah, nggak ada yang susah. Piknik ya tinggal ikut kan. Dan saya waktu itu berani mengadakan umroh sendiri tanpa pembimbing dari luar. Nyewa mobil sendiri, dua rombongan, saya bawa rombongan dua mobil, dua kendaraan. Adu harga dengan orang Arab, termasuk. Ternyata memang benar di sana itu, yang di sini kita biasa naik mobil elep yang amburadul, di sana juga bertemu dengan supir-supir yang kurang ajar begitu. Jadi tipologinya sama seperti supir, nggak usah menyebutkan merek mobil, pokoknya supir Cirebon, supir elep Cirebon, kemplutnya sama seperti itu. Ya, itu persiapan haji yang 40 hari, kita butuh persiapan luar biasa. Karena bayangkan orang yang mau pergi ke luar negeri bertahun juga itu persiapan luar biasa. Yang mau kuliah, yang mau kerja di luar negeri, persiapan luar biasa. Yang mau kerja di Korea, persiapan latihan bahasa Korea. Kemudian sedikit mengenal budaya mereka. Yang mau ke Polandia sekarang yang lagi baru, ya sama juga. Sekarang apalagi kita mau pergi ke akhirat, yang masanya di sana itu tidak terhitung. Lalu berapa persiapan yang kita lakukan? Ya persiapannya itu saat kita hidup sekarang, ya ada persiapan menuju akhirat semua. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Jadi persiapan kita menuju akhirat tuh luar biasa. Tapi seringnya kita memang tidak paham, tidak menyadari untuk isti'dadu lahu, tidak menyadari. Ya. Kemudian kita juga suruh mempersiapkan kematian yang luar biasa. Imam Ghazali sudah berbicara kematian itu luar biasa. Persiapan, siapa yang tahu besok, siapa yang tahu nanti sore, nanti malam, besok siang, besok sore. Itu harus dipersiapkan. Cuman ya itu susah. Al-insanu makhalul qatok wal kemejan. Ya, sering lupa. Makhalul khotok wan nisyan. Khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya, ini penistaan agama enggak ya? Khawatir penistaan agama. Al-insan makhalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Khotok wan nisyan. Ya, baik. Sehingga kita karena mempersiapkan diri pada hari akhirat yang jauh lebih panjang, kita disuruh banyak dipaksa untuk sabar, taat pada Allah. Sabar menjauhi larangannya, sabar menerima cobaannya. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang paling penting. Kita memang harus mempersiapkan diri menghadapi segala-galanya. Termasuk perang dunia ketiga ya. A'udzubillah min dzalik. Gelagatnya memang udah gak enak antara kelompok Rusia berenam dengan kelompok NATO itu udah. Nah, apa itu? Rusia dan kawan-kawan namanya kelompoknya apa?
Birch apa? Dan satunya NATO. Kan sudah mulai siap-siap. Rusia siap menyerang Inggris dengan kekuatan nuklirnya. Inggris juga sudah mempersiapkan nuklirnya untuk menahan serangan Rusia. Ya, kita sebanyak berdoa. Makanya sholat subuh tetap harus ada kunut nazilah itu demi keselamatan kita. Kunut nazilah. Walaupun cuma subuh. Yang namanya kunut nazilah itu kullal awqat, setiap waktu. Maktubah itu harus kunut nazilah. Ya. Kemudian yang kedua, yang sholat Jumat itu, bacaan-bacaan itu kan memang masih pandemi belum dicabut. Jadi masih ada bacaan untuk menghindari pandemi itu. Setelah Jumatan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Dan nggak usah takut. Karena umur kita sudah Allah yang menentukan. Umur kita Allah yang menentukan. Rezeki juga Allah yang menentukan. Jadi yang ditakutkan apa? Waya perang ya perang. Waya piknik ya piknik. Mulai sedurunge perang, ayo banyak-banyak piknik aja. Apakah Indonesia akan kena? Ya, kalau kena langsung sih enggak. Kalau peperangannya antara Inggris dengan NATO dengan Rusia, enggak akan kena. Karena jauh. Paling, kalau dampak pasti. Biasanya merembet kalau peperangan. Merembet, segala kepentingan kan muncul. Waya nyerang. Cina nyerang Indonesia. Tapi sejarah membuktikan bahwa belum pernah Cina mengalahkan Indonesia. Belum pernah. Sejarah zaman Kubilai Khan mengirimkan pasukan ke mana-mana, Genghis Khan ya, mengirimkan pasukan kemana menaklukkan. Ketika ngirim pasukannya ke Indonesia, utusannya Kubilai Khan, mengirim utuskan, Kubilai Khan apa Genghis Khan lah, pokoknya bangsa mengkonon-mengkonon. Nyampe di Singosari, utusannya kan dipotong telinganya, kemudian dikasih tanda. Dahinya kasih tanda suruh pulang lagi. Raja Cina marah ngirim pasukan ke sini. Ternyata di sini berhasil dikibulin oleh pasukan yang lain. Dan akhirnya habis. Jadi kemudian yang kedua, tentara Jawa dulu pernah terkenal ketika nyampe di tanah Cina, nyerang Cina. Di sana dibiarkan, gak dilawan oleh orang-orang Cina. Biarkan saja. Suruh kenyang. Nah, setelah kenyang, udah dapat apa yang dia akan pulang sendiri. Jadi ada ketakutan. Jadi saya mah nggak terlalu bingung dengan negara Cina yang ribut di Laut Cina Selatan, Pulau Natuna Utara itu. Karena kita punya sejarah menang melawan mereka, kecuali di olahraga kalah terus. Olahraga kalah terus, tapi di perang menang terus. Ya, tinggal pilih, lebih baik kalah di olahraga apa menang di perang? Hah? Ayo. Ya lebih baik menang di olahraga dan gak usah perang, kan gitu. Ya, tuh. Wallahu alam. Al-Fatihah. Allahumma salli. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina salatan tunjina